Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Di langit mendung, menggantung rendah di atas jalanan berkerikil yang sepi. 5 mahasiswa Universitas Nasional Mandala Reza, Dira, Yusuf, Alia, dan Reno bertempetan dalam mobil sewaan menuju lokasi KKN mereka. Setelah menempuh 8 jam perjalanan dari kota, mereka baru saja melewati hutan pinus yang terasa seolah tak berujung. Sinyal ponsel menghilang sejak 2 jam lalu. Katanya, nama desanya Rawasedi. "Kamu nemu nggak di Google Maps?" tanya Alia sambil memandang keluar jendela. Matanya mengikuti deretan pohon yang tampak seperti mengawasi. Reza menggeleng, alisnya bertaut. Nggak ada. Bahkan nama kecamatannya nggak muncul. Cuma rute dari panitia yang dikirim lewat PDF. Aneh, ya. Apa jangan-jangan ini program KKN terselubung? Kayak uji nyali, canda Reno. Mencoba mencairkan suasana, tapi tak satu pun dari mereka tertawa. Setelah melewati jembatan kayu reyot yang melintasi sungai berwarna kecoklatan pekat, barulah mereka melihat gerbang bambu bertuliskan, "Selamat datang di Rawasedi." Yang datang bawa niat, yang pulang bawa nyawa. "Apa maksudnya itu?" tanya Dira. Suaranya turun 1 oktav. Matanya menatap tulisan yang jelas terukir dengan cat merah tua, seperti darah yang mengering. Mobil berhenti di tengah tanah lapang, dengan rumah ramah kayu tua berjejer. Di kabut tipis melayang di antara semak. Tidak ada anak kecil, tidak ada hewan peliharaan, dan tidak terdengar suara ayam kampung. Hening total, kecuali suara gemerisik dedaunan tertiup angin. Mereka disambut oleh seorang pria tua berjubah hitam bernama Pak Lurah Surah yang berjalan tertatih dengan tongkat berujung kepala kerbau. "Selamat datang, anak-anak. Kalian datang tepat waktu, seperti yang sudah diramalkan," ucapnya sambil tersenyum-senyum yang lebih dingin dari udara pegunungan. Pak Surah memandu mereka menuju pondokan dari papan kayu tua berlantai tanah 1. Bangunan besar tanpa pembatas kamar, hanya tikar-tikar usang dan 1 lampu gantung yang berkedip-kedip. Di luar pondokan terdapat sumur tua dan kebun kecil yang dipenuhi tanaman tak dikenal. "Besok kalian akan membantu warga di kebun. Tapi malam ini jangan keluar dari pondokan. Apapun yang kalian dengar, jangan buka pintu," ucap Pak Surah sambil menatap mereka satu persatu. "Di sini, malam itu milik mereka." "Mereka siapa, Pak?" tanya Yusuf, mencoba tertawa walau nadanya getir. Pak Surah hanya tersenyum dan menjawab dengan suara lirih yang belum sempat pergi. Malam pertama mereka di Rawasedi adalah malam yang ganjil. Langit tetap gelap meski jam tangan menunjukkan pukul 5 sore. Udara mendingin drastis dan suara jangkrik menghilang, digantikan oleh keheningan mutlak. Lalu, tepat pukul 12 malam, mereka mendengar ketukan pelan di pintu pondokan. Tok, tok, tok. 3 ketukan, lalu hening. Lalu terdengar suara langkah kaki berlarian di luar jendela, seolah ada anak kecil yang bermain kejar-kejaran. "Ini cuma uji nyali kan? Ini prank kan?" bisik Dira panik. Reza mengintip lewat celah dinding. Tidak ada siapa-siapa, tapi matanya menatap jauh ke semak, di mana sesosok bayangan berdiri tanpa kepala. Ia mundur sambil gemetar, tak berani berbicara. Malam itu, tak seorang pun bisa tidur. Dan keesokan paginya, ada tanda silang merah di dinding pondokan, seperti goresan darah. Matahari hanya meninggalkan cahaya pucat keabu-abuan yang menembus celah papan dinding pondokan. 5 mahasiswa itu duduk mematung, mengelilingi bekas api unggun kecil
di luar pondok. Wajah mereka kusut dan pucat karena tak ada satupun yang berhasil tidur. Tanda silang itu siapa yang bikin? Tanya Reza pelan, menunjuk dinding belakang pondok yang kini ternoda garis merah, menyilang, menetes seperti darah kering. Nggak ada yang bangun tengah malam. Tapi kita semua dengar ketukan itu kan? Kata Dira sambil merapatkan jaketnya, menggigil meski hari mulai terang. Yang aku nggak ngerti, bisik Alia. Waktu aku bangun jam 3 subuh, aku lihat lampu rama-rama warga masih menyala semua. Bahkan aku lihat bayangan orang berdiri di jendela mereka. Reza yang tadinya diam mengangguk. Aku juga lihat ada 2 orang tua di rumah depan. Mereka duduk di kursi goyang. Cuma mereka nggak bergerak sama sekali. Kayak patung, tanya Yusuf. Kayak mayat duduk, jawab Reza. Pelan aktivitas desa yang aneh pagi itu. Mereka diajak Pasura keliling desa. Warga menyambut mereka dengan senyuman lebar. Terlalu lebar. Seakan bibir mereka terpaksa ditarik. Warga mengenakan pakaian serba abu-abu. Tak ada warna cerah dan tak ada suara tertawa. Tak satupun anak-anak terlihat. Mereka hanya melihat orang-orang tua yang bekerja di ladang. Namun tak satupun dari mereka berbicara. Bahkan ketika disapa, mereka hanya membalas dengan anggukan kaku atau senyum yang membeku. Semuanya kayak boneka hidup, bisik Dira. Waktu terasa lambat. Mereka diajak membantu menanam akar-akar tanaman hitam yang disebut akar selimut di kebun belakang rumah besar yang dipenuhi sesajen. Ini tumbuhan pelindung desa Catapak Sura. Ia menjaga kami tetap terhubung. Malam kedua, lampu tak pernah pada malam kedua jauh lebih mencekam. Tak satupun dari mereka berani keluar pondokan. Namun, mereka memutuskan untuk berjaga secara bergantian. Jam 10 malam, saat giliran Reno, ia mengintip dari jendela yang menghadap ke rumah warga. Matanya membelalak. Di dalam rumah itu, ada 6 orang duduk mengelilingi meja. Semuanya diam dan tak berkedip. Seolah membatu. Lilin menyala di tengah ruangan, namun tak berkedip. Seolah waktu berhenti. Lalu, satu persatu, mereka menoleh ke arah jendela, ke arah Reno, tanpa ekspresi, tanpa suara. Namun Reno langsung terpental mundur dari jendela dan berteriak, membangunkan yang lain. Mereka lihat aku. Semua lihat aku. Alia mencoba menenangkan Reno, tapi ia juga panik. Tadi aku lihat ke jam tanganku. Waktu berhenti. Jam ke-11,44. Selama 15 menit, jarum detiknya gak bergerak. Ini bukan desa biasa, kata Yusuf dengan suara berat. Ini desa yang tidak berjalan dalam waktu kita. Penemuan aneh di balai desa keesokan harinya. Mereka memberanikan diri menuju balai desa, bangunan tua di tengah desa yang tampak sepi. Di sana mereka menemukan lemari arsip tua. Ketika dibuka, lemari itu penuh dengan foto-foto kelompok KKN lain. Semuanya tampak bahagia, tapi ada satu hal yang ganjil. Jumlah orang dalam setiap foto selalu lebih dari yang terdaftar. Ada satu wajah tambahan di tiap foto. Sosok dengan wajah kabur, berdiri paling pinggir. Dan yang paling membuat mereka tercekat di rak paling bawah. Mereka menemukan foto kelompok mereka sendiri. Padahal mereka belum pernah foto bersama. Tapi di sana, mereka berlima berdiri. Seseorang ke-6 di tengah mereka berambut panjang menutupi wajah, mengenakan seragam kampus yang sama. Alia jatuh terduduk sambil gemetar. Kita belum pernah foto. Kita belum pernah berdiri bareng kayak gitu. Siapa dia? Bisik Dira. Tak ada yang bisa menjawab. Tapi semua mulai sadar. Desa Rawa sedih, tak pernah tidur. Karena warganya tak pernah benar-benar hidup. Pondokan pagi ketiga di Rawa sedih datang dengan suasana muram. Hujan rintik-rintik mengguyur tanah desa yang beraroma lumpur dan akar busuk.
Mereka berlima berkumpul kembali di depan pondokan. Wajah-wajah mereka kini tak lagi membawa semangat KKN, melainkan ketakutan yang mulai berubah jadi paranoia. Dan di pagi itu, tanda silang merah kembali muncul. Bukan satu, tapi 2 tanda, satu di dinding luar dan satu lagi di atas tikar tempat Reno tidur malam sebelumnya. Dira memekik kecil saat melihat itu. Kenapa tikar Reno yang ditandai? Reza mendekot, mengelus cat merah itu dengan jari. Masih basah, masih lengket, dan baunya. Ini bukan cat, ini darah, ucap Reza pelan. Tangannya langsung gemetar kejanggalan. Dalam mimpi Reno yang ditandai mulai terlihat linglung sejak malam sebelumnya. Ia berkata bahwa ia bermimpi dikubur hidup-hidup di tengah kebun. Sementara para warga desa menatap dari atas liang. Wajah mereka kosong tanpa mata. Waktu aku berteriak, tanah itu gak masuk ke mulutku, tapi ke telingaku, dan rasanya dingin. Kayak tangan yang nyeret aku ke bawah, ucap Reno sambil menggenggam lututnya erat, seperti anak kecil. Alia pun mengaku mengalami mimpi aneh. Ia bermimpi bercermin, namun bayangannya tak meniru gerakannya. Dalam mimpi itu, bayangan dirinya menunjuk keluar jendela, dan saat Alia menoleh, ia melihat sosok wanita berpakaian putih melayang di udara. Wajahnya datar seperti topeng, dan matanya kosong. Tak ada bola mata, hanya cekungan hitam dalam. Semua mimpi itu memiliki satu kesamaan. Warga desa selalu hadir, tapi tak pernah berbicara. Mereka hanya memandang, seolah menanti sesuatu simbal, pesan, dan rahasia. Siang itu, Dira menyelinap ke rumah kosong yang dulunya dikatakan sebagai rumah kader KKN tahun lalu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku catatan yang berdebu, seperti jurnal ditulis oleh seseorang bernama Nadia. Dari kelompok KKN sebelumnya, isi terakhir catatan itu membuat bulu kuduk Dira berdiri. Tanda silang itu adalah pilihan. Siapa yang tertandai akan diambil, tapi yang lainnya harus memilih siapa yang akan menggantikannya. Jika tidak, desa akan mengambil semuanya. Kami sudah menukar seorang, tapi tanda silang terus muncul. Aku takut, kami semua takut. Satu-satunya jalan keluar adalah membiarkan yang tertandai menghilang dengan sukarela. Tangan Dira gemetar saat menutup buku itu. Ia segera kembali ke pondokan dan memperlihatkannya pada yang lain. Reza membaca cepat, lalu menatap Reno yang kini berbaring diam dengan mata terbuka. Menatap lenggit-lenggit. Kamu sadar tanda itu di atas tikarmu, Ren? Reno tak menjawab. Malam ketiga, suara seretan dari loteng pukul 2 dini hari. Saat semua mencoba tidur, suara seretan kasar terdengar dari atas pondok. Padahal pondok mereka tak memiliki loteng. Suaranya seperti seseorang atau sesuatu menyeret tubuh berat dari ujung ke ujung atap. Lalu terdengar suara bisikan, yang tertandai harus kembali, yang tertandai harus kembali. Semua membeku. Tak lama kemudian, Reno bangkit tanpa suara. Matanya kosong, wajahnya tenang. Ia berjalan keluar pondok meski hujan masih turun. Reza berusaha menariknya, tapi sentuhan tangannya menembus tubuh Reno, seolah ia bukan lagi manusia. Ren, jangan keluar, teriak Alia. Tapi Reno terus berjalan ke arah kebun yang terlarang, tempat di mana lubang-lubang persembahan pernah ditemukan. Tanpa bisa dicegah, ia menghilang di balik kabut. Dan ketika pagi datang, tanda silang itu lenyap. Mereka tahu, satu dari mereka sudah dipilih. Tapi pertanyaannya kini berubah. Siapa berikutnya? Dan yang lebih mengerikan lagi, berapa tanda silang yang akan muncul hingga semua tak tersisa. Hilangnya Reno menjadi pukulan keras bagi Reza, Alia, Yusuf, dan Dira. Mereka tak lagi memedulikan kegiatan KKN, tak mengindahkan panggilan Pak Surah,
dan tak menyentuh makanan dari warga. Tubuh dan pikiran mereka terperangkap dalam satu keputusan besar. Kabur dari desa Rawa Sedih malam ini juga. Kalau kita tinggal lebih lama, kita semua bakal ditandai satu persatu, ujar Reza, matanya merah karena kurang tidur. Kita harus keluar malam ini lewat jalan yang kita lalui waktu pertama datang. Tapi Pak Sura bilang, jangan keluar malam, bisik Alia. Justru itu, mungkin larangan itu dibuat agar kita tidak bisa lolos, timpal Yusuf. Dan aku yakin, kalau kita nunggu siang, jalan itu bakal nggak ada. Persiapan kabur menjelang pukul 10 malam. Mereka mengemas barang seadanya. Hanya tas kecil, senter, dan sisa makanan ringan. Alia membawa kompas kecil dari tas KKN, sedangkan Reza menyimpan catatan Nadia dari rumah tua sebagai petunjuk kalau sesuatu terjadi. Sebelum pergi, mereka meninggalkan catatan di pondokan. Kami bukan tumbal, kami tidak akan tinggal. Maafkan Reno, tapi kami ingin pulang. Dengan langkah perlahan dan jantung berdetak cepat, mereka berjalan keluar pondokan menyusuri jalan tanah yang awalnya mereka lewati bersama sopir saat datang. Namun, hanya dalam 5 menit berjalan, mereka mulai menyadari sesuatu yang janggal. Jalan itu bercabang, padahal saat datang tidak ada percabangan sama sekali. Di tengah kabut, mereka melihat 3 jalan tanah. 1 lurus, 2 berbelok ke kiri dan kanan. Semua papan nama, semua tampak sama. Reza mengarahkan senter ke tanah. Kita cari jejak ban mobil, harusnya masih ada bekasnya. Namun tanah itu basah, seperti baru diguyur hujan. Tak ada jejak ban, hanya telapak kaki. Terlalu banyak telapak kaki, seolah ratusan orang berjalan bolak-balik di 3 arah itu. Hutan yang tumbuh di depan mata mereka memilih jalur lurus. Tapi baru 30 langkah, pepohonan tiba-tiba berdiri di sekitar mereka. Hutan muncul seolah tumbuh dalam sekejap mata, menutup jalan yang tadinya terbuka. Kompas yang dibawa Alia pun berputar liar. Jarum-jarumnya bergerak memutar, tak menunjukkan arah pasti. Ini bukan hutan biasa, gumam Yusuf. Desa ini menolak kita pergi. Dira, yang sejak tadi gemetar, mendadak berteriak panik. Itu pondokan kita. Mereka semua menoleh. Di balik semak gelap, di tengah hutan yang seharusnya jauh dari desa, mereka melihat bayangan pondokan, identik dengan yang mereka. Tinggalkan, lampunya menyala, dan ada 4 bayangan di dalamnya. Mereka melihat diri mereka sendiri duduk di sana, tertawa, bercanda, seperti tidak terjadi apa-apa. Itu mereka putaran waktu yang terjebak. Tak ada pilihan selain berbalik arah. Tapi langkah membawa mereka kembali ke desa, ke rumah Pak Sura, ke balai desa, ke sumur. Semua titik kembali ke titik awal, seolah desa itu melingkar seperti ular menelan ekornya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pepohonan. Langkah, kaki berat, diiringi gemeretak tulang dan dengusan napas seperti makhluk raksasa. Mereka semua tiarap di tanah, bersembunyi di balik akar besar. Dari kejauhan, mereka melihat sesosok makhluk tinggi, berjubah kain kafan lusuh, menyeret rantai di tanah. Wajahnya ditutupi kulit manusia yang mengering. Di tangan kirinya, ia menggenggam foto Reno yang telah hilang. Makhluk itu berbisik tanpa suara, namun suaranya muncul di kepala mereka. Kalian melawan, tapi desa akan menelan kalian perlahan. Yang datang dengan niat harus pulang tanpa nama. Setelah makhluk itu hilang, mereka berlari ke satu-satunya tempat yang belum mereka coba, balai desa. Jawaban di balai desa, dalam balai desa yang kini remang dan berdebu. Mereka menemukan lemari besi yang sebelumnya terkunci. Di sebuah peta tua, desa Rawa Sedih terhampar dengan catatan tangan di pinggirnya. Rawa Sedih bukan tempat,
Ia adalah ruang. Disinilah jiwa-jiwa yang tak diterima dunia ditampung oleh waktu. Yang datang tanpa tahu sejarah akan menjadi bagian dari tanah. Jalan keluar hanya muncul jika satu dari mereka bersedia tinggal selamanya. Mereka saling menatap. Satu harus tinggal, tapi siapa? Dan jika semua menolak, apakah desa akan membunuh mereka satu persatu? Suara ketukan kembali terdengar dari luar balai desa. 3 kali. Tok, tok, tok. Namun, kali ini suara itu disusul oleh bisikan lirih. Kalian sudah ada di sini lebih lama dari yang kalian ingat. Pagi belum tentu datang. Waktu di desa Rawasedi tak berjalan seperti dunia luar. Dan mereka sadar, mereka mungkin sudah tak pernah benar-benar keluar sejak hari pertama. Balai desa kini terasa seperti penjara. Udara di dalamnya berat dan lembab. Bau dupa tua bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih menyengat bau busuk dari dinding. Alia memeluk tubuhnya sendiri, terduduk di sudut. Dira gemetar sambil terus memandangi peta tua Rawasedi. Yusuf membelik-balik catatan dengan tangan gemetar, dan Reza berdiri, diam, menatap langit-langit gelap. Balai desa seperti orang kehilangan jiwa. Jalan keluar hanya muncul jika satu dari mereka bersedia tinggal selamanya. Kalimat itu tertulis dengan tinta merah tua di sudut bawah peta. Mereka membaca berulang kali, berharap ada makna ganda, tapi tak ada. Hanya satu yang boleh keluar. Ini gila, bisik Dira. Apa maksudnya tinggal selamanya? Jadi tumbal. Jadi warga desa hantu ini. Reno mungkin sudah jadi itu, gumam Yusuf. Mungkin dia sudah menjadi bagian dari desa, atau dia hilang, dan itu cukup untuk membuka jalan. Tapi kenapa jalan itu nggak terbuka? Tanya Alia sambil menangis. Reza menarik napas panjang. Karena mungkin kita masih berlima. Kebenaran yang terlupakan Yusuf tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Ingat nggak? Waktu kita lihat foto-foto KKN sebelumnya, mereka mengangguk. Semua foto ada satu orang tambahan. Wajahnya selalu kabur. Alia menoleh perlahan. Jangan-jangan salah satu dari kita. Dari awal. Bukan bagian dari kita. Sebuah ketakutan lain mulai tumbuh. Mereka menatap satu sama lain. 5 orang. Tapi selama ini, kenapa tidak pernah banner-banner mengingat bagaimana formasi mereka saat berangkat? Reza maju, mendekati catatan Nadia. Di sana tertulis, setiap kelompok selalu ada satu yang tidak sadar bahwa ia bukan bagian dari dunia luar. Tapi ia berpikir, dia hidup. Dia berpikir, dia mahasiswa. Jika tidak dikenali, maka tidak ada yang pulang. Satu nama yang tak pernah ada mereka mulai menginterogasi diri sendiri. Dira mengingat saat keberangkatan. Aku yang nyetir waktu mobil mogok sebelum masuk hutan. Yusuf menimpali. Dan aku yang buka peta waktu Reza nyasar. Aku ingat banget. Reza mengangguk. Alia duduk di depan, Reno di belakang. Tapi satu lagi, mereka membeku. Siapa? Yang kelima, tiba-tiba lampu balai desa berkedip. Hebat. Pintu berderak terbuka sendiri. Angin dingin meniup masuk, membawa suara tangisan dari luar. Tapi itu bukan tangisan sedih. Itu tangisan tertahan. Seperti seseorang yang tahu ajalnya sudah dekat. Dan dari balik pintu, Reno berdiri. Tapi bukan Reno yang mereka kenal. Wajahnya kosong, kulitnya pucat seperti lilin, dan matanya sepenuhnya hitam. Sudah waktunya memilih. Ucap Reno, tapi suaranya bukan milik manusia. Seolah berasal dari perut bumi. Kalau tidak, semuanya tinggal. Semua akan menjadi mereka. Ia menoleh keluar. Di luar balai desa, ribuan wajah berdiri diam. Mereka semua seperti penduduk Rawasedi, tapi tampak seperti boneka. Tidak bergerak,
menatap dengan mata putih kosong. Beberapa dari wajah itu tampak seperti mahasiswa berjaket alma mater. Muda, tapi sudah mati pilihan terakhir. Aku akan tinggal, bisik Reza tiba-tiba. Apa? Teriak Dira. Aku merasa sejak awal, aku yang paling terdorong ke sini. Aku yang terobsesi cari lokasi KKN ini. Aku yang nemu info soal rawa sedih dari forum gelap. Mungkin aku memang dipanggil ke sini. Lanjut Reza. Matanya berkaca-kaca. Jangan, gila. Jangan mengorbankan diri. Alia menjerit. Tapi sebelum mereka bisa menarik Reza, sosok Reno melangkah mundur dan pintu balai desa menghilang, berganti dinding batu. Dan hanya 3 dari mereka yang tersisa. Reza sudah tidak ada jalan pulang pagi pun tiba. Untuk pertama kalinya, matahari terbit dengan warna keemasan. Udara segar, burung terdengar. Alia kembali normal. Mereka keluar dari balai desa dan rawa sedih tak ada lagi. Mereka berdiri di pinggir jalan aspal tua dengan mobil sewaan rusak di belakang mereka. Di kejauhan, suara klakson terdengar sopir dari universitas datang menjemput. Ketika kembali ke kampus, hanya 3 nama yang ada di daftar. Alia, Nur, Fadilah, Yusuf, Ilham, Dira, Putri tidak. Ada nama Reza, tidak ada Reno. Seolah mereka tak pernah. Eida epilog. Di balik foto Ken beberapa bulan setelah kejadian, Dira menghadiri acara pameran KKN angkatan mereka. Foto-foto dipajang di lobi kampus. Ia melihat satu bingkai foto bertuliskan KKN kelompok 12. Desa Rawa Sedih. Dalam foto itu ada 5 orang. Dira memandang dengan ngeri karena ia hanya mengenal 3 wajah di sana. Yang 2 lainnya kabur tanpa wajah, tapi tetap berdiri. Antara mereka